Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diusahakan teman-teman semua dalam kondisi yang siap untuk belajar. Siapkan alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, atau pulpen untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat, hal-hal yang penting untuk dicatat. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik pada cerita rakyat. Karena cerita rakyat adalah bagian dari karya sastra, maka sebelum masuk ke cerita rakyat itu sendiri, mari kita simak ada beberapa macam karya sastra sebagai berikut. Yang pertama ada novel, cerpen, puisi, pantun, prosa, naskah drama, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita atau kisah yang bersumber dari masyarakat, serta tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di masa lalu, yang menjadi ciri khas atau tradisi budaya bagi bangsa, kota, atau tempat tersebut. Biasanya mengenai suatu peristiwa di suatu tempat sehingga menjadi legenda asal-muasal tempat tersebut. Dan tokoh yang berperan pada cerita rakyat biasanya berwujud manusia, hewan, atau para dewa. Oke, kita telah mengetahui bahwa cerita rakyat adalah cerita yang bersumber dari masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di masa lalu. Nah, mungkin dari sini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman. Lalu, bagaimana dengan sejarah? Mari kita simak perbedaan di antara cerita rakyat dan sejarah. Sejarah adalah peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan atau dapat ditunjukkan, dibuktikan dengan segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian cerita yang tersusun secara sistematis dan merupakan sastra non-imajinatif, yang artinya berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada, baik itu dikumpulkan dari catatan-catatan atau dari narasumber yang berada di masa tersebut, seperti itu, atau dari benda-benda peninggalan yang berisi tulisan dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa pernah terjadi peristiwa di masa lalu tersebut. Pun cerita rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dikisahkan atau diceritakan secara turun-temurun, kemudian tersebar dari mulut ke mulut, biasanya pada kelompok masyarakat tertentu, kemudian menyebar hingga ke seluruh penjuru. Kemudian tidak jelas siapa pengarangnya, oleh karena itu sifatnya anonim atau tanpa pengarang. Kemudian tinggi dengan pesan moral, jadi banyak sekali amanat yang bisa dipetik dalam cerita rakyat. Karena memang cerita rakyat sendiri salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh pesan moral yang bisa diambil oleh anak-anak seusia teman-teman semua. Kemudian ciri selanjutnya adalah memiliki nilai budaya atau tradisi, karena memang berkembang di suatu daerah, kemudian disebarluaskan dari mulut ke mulut dari masyarakat daerah tersebut hingga tersebar ke seluruh penjuru. Selanjutnya, memiliki banyak hal-hal yang tidak bisa diterima dengan logika. Jadi, cerita rakyat sendiri biasanya mengandung kisah yang tidak bisa diterima oleh logika kita. Misalnya, berubah menjadi hewan,
dan lain sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya adalah sebagai salah satu bagian dari sastra imajinatif. Itu tadi menunjukkan bahwa cerita rakyat ini adalah cerita fiktif atau banyak kisah yang tidak bisa diterima dengan logika. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara cerita rakyat dan juga sejarah. Lalu apa saja sih contoh dari cerita rakyat itu sendiri? Ada beberapa jenis cerita rakyat, diantaranya mite, legenda, dan juga dongeng. Mite adalah cerita rakyat yang dianggap suci oleh yang punya cerita rakyat tersebut. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau dunia yang bukan seperti kita kenal sekarang dan terjadi pada masa lampau. Adapun legenda merupakan suatu cerita rakyat yang dianggap oleh yang punya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Adapun dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Jadi, cerita rakyat ada kurang lebih 3 jenis yang bisa kita ketahui. Di antaranya tadi mite, legenda, dan juga dongeng. Contoh dari cerita rakyat, misalnya cerita rakyat tentang Roro Jonggrang, tentang Lutung Kasarung, tentang terbentuknya Danau Toba, Rawa Pening, kemudian Malin Kundang, cerita rakyat Ande-Ande Lumut, cerita rakyat Batu Menangis, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman cari informasi lebih jauh di internet sebetulnya terkait dengan contoh-contoh dari cerita rakyat. Banyak sekali teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah mulai paham terkait dengan cerita rakyat? Mudah-mudahan sudah paham ya teman-teman semua, insya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pembangun cerita rakyat. Jadi dibangun atas 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang melekat langsung pada isi cerita tersebut. Unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri, yang merupakan unsur-unsur yang menjadi latar atau yang membangun suatu cerita. Insya Allah untuk unsur intrinsik ini akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Untuk unsur ekstrinsik sendiri adalah pembangun cerita rakyat seperti dari tradisi, budaya, adat istiadat, dan dari pengarang tersebut, itu yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Sementara untuk unsur-unsur intrinsik, contohnya meliputi tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat atau pesan moral. Baik, kita ulangi ya. Apa saja yang termasuk unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat? Ada tema, tokoh dan wataknya atau tokoh dan penokohan, latar atau setting, pesan moral atau amanat, alur dan juga sudut pandang. Setelah ini kita akan bahas satu persatu terkait dengan unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat. Baik teman-teman, unsur intrinsik dari cerita rakyat yang akan kita bahas pertama adalah tentang tema. Tema merupakan dasar atau pokok yang dibahas di dalam sebuah cerita, tersirat setelah disimpulkan dan dibaca secara keseluruhan. Jadi teman-teman, untuk menentukan tema, teman-teman perlu membaca suatu cerita secara menyeluruh, secara utuh, sehingga teman-teman dapat menyimpulkan apa tema yang tepat untuk cerita tersebut. Misalnya, di dalam cerita rakyat Malin Kundang, maka kita dapat simpulkan tema yang diangkat adalah tentang
Ya, tentang anak durhaka. Mengapa kita menyimpulkan demikian? Adalah dari bacaan yang kita baca secara menyeluruh, secara utuh. Kita menyimak lebih jauh bagaimana karakter tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana hubungan antara tokoh tersebut yang ada di dalam cerita, dan bagaimana konflik yang ada di dalam cerita tersebut, sehingga kita dapat menyimpulkan tema dari cerita rakyat yang kita baca secara menyeluruh tersebut. Selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting merupakan informasi mengenai waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung. Intrinsik berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri merupakan pelaku pengembang peristiwa dalam suatu cerita, sementara penokohan atau yang biasa kita dengar perwatakan atau watak adalah sifat atau karakter yang dimiliki setiap tokoh di dalam cerita. Dapat dilihat dari tingkah laku, ucapan, pandangan tokoh terhadap sesuatu, dan perasaan tokoh yang diceritakan oleh penulis. Kemudian tokoh sendiri terbagi menjadi beberapa peran, yakni ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis biasanya adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut pahlawan tokoh. Adalah tokoh yang memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang menjaga norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh protagonis biasanya menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan serta harapan-harapan pembaca. Sementara tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik di antara tokoh protagonis. Ya, yang menyebabkan konflik dengan tokoh protagonis adalah tokoh antagonis, yang biasanya berlawanan dengan karakter tokoh protagonis, baik secara fisik ataupun secara batin. Adapun tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau tokoh penengah dalam suatu cerita, baik untuk tokoh protagonis ataupun untuk tokoh antagonis. Jadi biasanya kita lihat atau kita baca dalam suatu cerita, tokoh tritagonis ini tidak sering muncul seperti itu. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan runtutan kejadian pada sebuah cerita rakyat. Biasanya terdiri dari 5 rangkaian peristiwa, yaitu saat pengenalan atau pembukaan, saat pengembangan, saat pertentangan atau konflik, saat peleraian atau rekonsiliasi, dan tahap terakhir adalah saat penyelesaian. Ada beberapa jenis alur, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jika kejadian-kejadian dalam cerita disampaikan berurutan dari pengenalan, konflik, hingga penyelesaian, maka alur dalam cerita ini adalah alur maju. Kemudian, jika kejadian-kejadian yang disampaikan dalam cerita dimulai dari akhir cerita hingga ke awal cerita atau pengenalan, berarti alur dalam cerita ini adalah alur mundur. Sementara alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Jadi, sudut pandang merupakan cara bagi penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita, atau dengan kata lain, dari sudut pandang mana penulis melihat cerita tersebut. Apakah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Sudut pandang orang pertama biasa menggunakan kata ganti aku, sementara sudut pandang orang ketiga biasa menggunakan kata ganti nama
atau dia. Unsur intrinsik yang terakhir adalah pesan moral atau amanat, yang merupakan nilai-nilai atau hikmah yang terkandung di dalam suatu cerita dan ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Misalnya dari cerita Rakyat Malin Kundang, amanat yang disampaikan adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Baik teman-teman semua, itu saja penjelasan terkait tentang unsur intrinsik pada cerita rakyat. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sebelum itu, ada sedikit contoh pertanyaan yang bisa teman-teman jawab untuk mengetahui seberapa paham teman-teman semua terkait materi pada kesempatan kali ini. Silakan disimak. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan apabila masih perlu memahami lebih jauh, silakan diulang kembali videonya dan bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.